Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu matematika revisi tahun 2022 bab 3 transformasi geometri. Yang dibahas eksplorasi 3.12 dan 194 sampai 195. Inilah halaman 194 sampai 195 eksplorasi 3.12. Eksplorasi 3.12 menggambar bayangan hasil dilatasi. Diketahui segitiga PQR dengan titik-titik sudutnya berada di P 6,8, Q negatif 2,4, dan R 4, negatif 2. Pada eksplorasi ini, kalian diminta untuk menggambarkan segitiga PQR beserta bayangannya setelah dilatasikan dengan 0,2. Mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Langkah 1, gambar segitiga PQR sesuai koordinatnya. Langkah 2, tentukan titik P, OP aksen sama dengan 2 kali OP, titik Q aksen sehingga OQ aksen sama dengan 2 kali OQ, dan titik R aksen sehingga OR aksen menjadi sama dengan 2 kali OR. Langkah ketiga, hubungkan titik P aksen, Q aksen, dan R aksen, sehingga menjadi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Untuk membantu kalian menentukan koordinat titik P aksen, Q aksen, dan R aksen, coba lengkapi bagian kosong pada tabel 3.15 berikut. Inilah tabel 3.15 dilatasi titik P, Q, dan R dengan faktor skala 2. Titik-titiknya sudah diketahui di sini, titik P, Q, R. Tinggal kita kali dengan, pertama kita kali dulu, ini 2 dengan 6, menjadi 2 kali 6. Lalu 2 lagi kali dengan 8, tulis 2 kali 8. Hasilnya kita letakkan di sini. 2 kali 6 sama dengan 12, 2 kali 8 sama dengan 16. Cara yang sama, ini kita kali dengan 2. Jadi 2 kali negatif 2, kita simpan di sini negatif 2. 2 kali 4, ini 2 kali 4, hasilnya negatif 4. Jadi 2 kali negatif 2, negatif 4, dan 2 kali 4, 8. Kemudian berikutnya 2 kali 4, dan 2 kali negatif 2. 2 kali 4, 8, 2 kali negatif 2, negatif 4. Sekarang kita sudah temukan titik-titik bayangan PQR. Tinggal kita gambar. Langkah pertama kita letakkan dulu titik-titik. Titik awalnya tadi 6,8 menjadi bayangannya 12,16, negatif 2,4 menjadi 4,8, R-nya 4, negatif 2 menjadi 8, negatif 4. Jadi ini semua negatif ini. Nah, seperti ini tinggal kita salin. Jadi ini adalah ini. Kemudian ini adalah titik-titik bayangannya. Oke, sekarang kita tinggal gambar di grafik kartesius seperti ini. Inilah koordinat kartesiusnya. Tinggal kita letakkan terlebih dahulu titik awal, yaitu P 6,8. 6,8 ini 6,8. X-nya 6, Y-nya 8. Inilah letak titik P. Kemudian titik Q negatif 2,4. Negatif 2,4. X-nya negatif 2, Y-nya 4. Inilah titik Q. Lalu titik R 4, negatif 2. Inilah titik R. Lalu kita hubungkan garis lurus P ke Q, Q ke R, dan R ke P. Inilah segitiga yang dimaksud segitiga PQR, yaitu segitiga aslinya. Sekarang kita akan cari bayangan segitiga PQR ini setelah didilatasi dikali 2 tadi, yaitu yang ini. Mulai dari P aksen. P aksen letaknya adalah 12,16, ini yang di atas.
Nah, itulah P aksen dan Q aksen 4,8. Negatif 4, ini negatif 4,8. Kemudian R aksen, ini yang di bawah R aksen, letaknya adalah 8, negatif 4. Kita letakkan R aksen, lalu kita hubungkan garis. P aksen, Q aksen R aksen, dan R aksen P aksen. Inilah segitiga bayangan segitiga PQR yang disebut dengan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Pindah pertanyaan nomor 1. Apakah saja faktor yang menentukan dalam proses dilatasi? Jadi yang sangat menentukan itu adalah pusatnya dilatasi, kemudian faktor skalanya, jadi ada 2. Jika titik A, X, Y didilatasikan ke 0, K, bagaimanakah koordinat bayangannya? Tuliskan pada tabel 3.16. Jadi di sini titik awalnya adalah X, Y, faktor skalanya adalah K, berapakah bayangan A atau A aksen. Jadi tinggal kita kali ini tadi, K dikali dengan X, A aksen, K dikali AX atau KX, KY. Ini artinya KX ini, K-nya dikali dengan X-nya. Jadi semisal K-nya ini tadi adalah 2, X-nya ini adalah 4, maka tinggal dikali 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Pertanyaan nomor 3. Untuk nilai K, berapakah agar ukuran bangun dapat diperbesar? Sebaliknya, untuk nilai K, berapakah agar ukuran bangun dapat diperkecil? Kita jawab di sini, untuk K lebih besar dari 1 atau K kecil dari negatif 1, bentuk bangunnya adalah diperbesar. Lalu, untuk K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1, maka bentuk bangunnya adalah diperkecil. Nomor 4, tentukan koordinat dan gambarkan kembali bayangan dilatasi segitiga PQR jika faktor skalanya adalah negatif 2. Apakah yang dapat kalian simpulkan? Jadi di sini P aksennya negatif 2, negatif 16. Jadi ini sama ini tadi. Jadi sama ini tadi titik awalnya. Hanya di sini faktor skalanya semuanya kita kali dengan negatif 2. Negatif tengahnya menghasilkan di sini negatif 2 kali 6 negatif 12. Jadi bayangannya adalah ini P aksen negatif 2, negatif 16, Q aksen 4, negatif 8, dan R aksen negatif 8,4. Lalu kita gambarkan seperti ini. Jadi ini tadi PQR segitiga aslinya atau segitiga awal, sedangkan ini adalah bayangannya. Jadi warna merah ini sama hasilnya, sama ini, warna merahnya, sedangkan bayangannya adalah warna biru. Tinggal kita letakkan masing-masing titik ini, misalnya P, sini, negatif 12,16, negatif 12,16, kemudian Q-nya 4, negatif 8, dan R-nya adalah negatif 8,4. Lalu ketiga titik ini kita hubungkan garis. Lalu diwarnai seperti warna biru ini. Dan kalaupun tidak diwarnai juga tidak apa-apa. Itulah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.